His house. It's not far. I'm sick of this guy always mouth. Well, let's go right now. About that. Below deck. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Avatar The Legend of Aang episode 49 sampai 51. Di bagian sebelumnya, Aang dibawa oleh Avatar Roku di dunia roh untuk menceritakan tentang masa lalunya bersama dan Raja Api Sojin. Tak hanya Aang, Zuko juga membaca sebuah gulungan yang berisi tentang cerita Roku dan Sojin di masa lalu. Setelah mengetahui tentang masa lalu Roku dan Sojin, Zuko pun langsung menghampiri pamannya. Iroh memberitahu kalau Zuko sebenarnya adalah cucu dari Roku dan Sojin. Sementara itu, selesai Aang menjelajahi masa lalu Roku dan Sojin, ia bersama dan Sokka, Katara dan Toph pergi ke sebuah desa negara api. Di sana dia bertemu dengan seorang nenek tua bernama Hama, yang ternyata ada seorang pengendali air dari suku air selatan. Pada saat itu, Hama mengajari Katara mengenai beberapa teknik pengendalian air ke suku air selatan. Selain itu, Katara juga diajari mengenai sebuah teknik larang, yaitu ada teknik pengendalian darah. Scene berlanjut setelah hari di mana kaum Mystian Men, Aang, Katara, Sokka, dan Toph tiba di sebuah tebing untuk beristirahat. Mereka berencana akan beristirahat di tebing itu selama 4 hari ke depan sebelum melakukan invasi ke negara api. We're here. We're ready. I guess. Baru saja memulai tidurnya, Aang langsung mendapatkan sebuah mimpi buruk mengenai invasi yang akan ia lakukan. Pada keesokan harinya terlihat di ibu kota negara api juga sedang melaksanakan pertunangannya dengan Mai. Di dalam perjalanan juga menuju rumah Mai, banyak dari para warga yang merayakan pertunangan mereka berdua. His house. It's not far. Malam harinya, Zuko dan Mai terlihat sedang bermesraan berdua sebagai pengantin baru. Di malam yang sama, Aang kembali beristirahat dan tidur. Akan tetapi baru saja ia tertidur, dia kembali mendapatkan sebuah mimpi buruk tentang ketakutannya terhadap Raja Api Ozai, hingga membuatnya terbangun. Setelah terbangun, Aang merasa ketakutan dengan Raja Api Ozai memilih untuk melanjutkan latihan dan persiapannya. Sokka, you've got to get up and drill. In one of my dreams, you were running from fire when they got you. On that cliff. Climb it fast. Stupid Avatar. Stupid. Why? Is it poison? I have to stop to use the bathroom. Pada saat itu, Aang nampak begitu stres dan sangat gugup karena dia itu merasa khawatir harus berhadapan melawan Raja Api Ozai nanti. Melihat Aang sedang cemas, Katara pun mencoba membawa Aang untuk menenangkan stresnya. Oleh karena upaya Katara masih belum bisa meredamkan cemas pada Aang, Sokka pun mencoba menenangkannya. Sokka kemudian menyuruh Aang untuk melepaskan rasa cemasnya dan berteriak di dalam bulu-bulu domba. Akan tetapi hasilnya sama saja, Aang itu masih merasakan hal yang sama. Kemudian Toph juga ikut mencoba memberikan bantuan untuk menghilangkan rasa stres Aang dengan cara memberikan sebuah terapi. Meski sudah berkali-kali mencoba lagi dan lagi, upaya dari teman-temannya gagal untuk menenangkan perasaan Aang. Kembali ke malam harinya, pada saat Aang mencoba untuk tidur, ia kembali mendapatkan sebuah mimpi buruk. Pada mimpi buruk itu, Aang melihat teman-temannya yang menjadi korban dari kekejaman negara api. Selain itu, Aang juga melihat sebuah komet yang membuat negara api benar-benar menguasai dunia. What happened, Aang? No, that won't help. No, I'm gonna stay awake straight. Pada keesokan harinya, Aang mengaku kalau ia tak dapat kembali tidur dan hanya dapat begadang semalaman. Begadang semalaman membuat Aang terus-menerus berpikir dan menyadari akan satu hal yang harus ia lakukan, yaitu adalah menyelamatkan dunia. Bahkan Aang juga sempat membuat sebuah simulasi untuk berhadapan dengan Raja Api Ozai nanti. Di tengah-tengah simulasi yang dibuat Aang seketika mendengarkan sebuah suara dari Momo yang menggunakan bahasa manusia. Tak jauh dari sana, Sokka, Katara, dan Toph merasa sangat kebingungan sekaligus merasa khawatir ketika melihat Aang yang sedang berbicara dengan Momo. Mereka semua berpikir kalau kelamaan berhari-hari tidak tertidur dan kurangnya istirahat membuat Aang mulai menggila, karena secara tiba-tiba dapat memahami apa yang diucapkan oleh Momo dan apa. I'm sick of this guy always mouth. Well, let's go right now. About that. Pada malam harinya, Sokka, Katara, dan Toph secara sengaja membuat sebuah kasur yang nyaman untuk membuat Aang dapat tertidur dengan tenang.
Sokka, Katara, dan Toph juga mencoba menyemangati Aang sehingga dia pun pada akhirnya dapat tertidur dan tenang tanpa pikiran cemas lagi. Pada keesokan harinya, Aang, Katara, Sokka, dan Toph kedatangan tamu yakni Hakoda bersama dengan pasukannya. Tak hanya bersama pasukannya saja, Hakoda juga membawa teman-teman lama Aang, Katara, Sokka, dan Toph, seperti suku Rawa Berkabut, Haru, dan ayahnya, Blondel bersama Hippo, dan masih banyak yang lainnya. Pada saat itu, rekan lama Aang yakni Theo memberikan sebuah tongkat terbang yang dibuat oleh ayahnya spesial untuk Aang. Setelah semua berkumpul, Sokka mulai berbicara di depan semua orang untuk menjelaskan mengenai rencana penyerangan negara api. Pada saat Sokka memulai penjelasannya, ia menjadi begitu gugup, sehingga semua penjelasannya membuat bingung semua orang. Oleh karena Sokka gugup berbicara depan banyak orang, Hakoda pun memutuskan untuk menggantikan anaknya dalam menjelaskan rencana penyerangan. Katara and I discovered Aang frozen to the southern air temple where Aang used to live, and then we met. And then Aang's friend was a crazy old king, and then to the front row you can see it. Sokka. Let me just clarify a few points. Hakoda menjelaskan bahwa penyerangan akan dilakukan dengan dua cara, yakni penyerangan pada bagian laut dan bagian darat. Untuk memasuki ibu kota negara api, mereka harus menembus gerbang besar yang dijaga Azula. Jika berhasil menembusnya, maka mereka akan melanjutkan penyerangan bagian darat dan menyerang dinding menara dan mengamankan menara penjaga. Dan begitu mereka dapat memasuki istana Raja Api Ozai di saat gerhana matahari muncul. And the royal palace is heavily defeated the Fire Lord. War will be over. Selesai menjelaskan rencana penyerangan, mereka semua mulai bersiap untuk menyerang. Setelah itu mereka langsung memulai perjalanan menuju gerbang besar Azula dengan jalur air. Sewaktu mereka mulai mendekati gerbang besar Azula, secara tiba-tiba muncullah sebuah karung besar yang dipenuhi dengan api beserta dengan pasukan negara api. Below deck. No one's on board, sir. Pada saat itu, Aang dan yang lainnya bersama-sama masuk ke dalam kapal selam sehingga pasukan negara api tak dapat menemukan mereka di dalam kapal. Dan memanfaatkan kapal selam, mereka semua berhasil melewati jaring api dan mudah tanpa gangguan dari pasukan lawan. Sell yourself short, my boy. The subs sink and float. Things were a bit difficult to this problem I couldn't fix. Beaches will need to Setelah berhasil melewati gerbang besar Azula, Aang langsung pergi sendirian menuju istana Raja Api, sedangkan yang lainnya akan pergi menuju menara utama. Di sisi lain, secara mengejutkan, Zuko berencana akan pergi, dan sebelum itu ia sempat menitipkan sebuah surat di atas kasur untuk Mai. Kembali ke pertempuran, di sana mereka akhirnya berada dekat dengan jalur masuk menuju menara. Lantas Hakoda segera memerintahkan para pengendali tanah agar masuk ke dalam tank untuk melepaskan serangan melalui jalur darat. Di sana mereka sempat mendapatkan serangan dari para penjaga yang menggunakan sebuah tombak untuk menyerang kapal selam. Salah satu kapal selam mereka sempat tertangkap oleh tombak para penjaga. Untung saja Katara bersama dan Appa dan sangat cepat memberikan bantuan. Ready the torpedo. Setelah itu, mereka terus melanjutkan perjalanan hingga pada akhirnya tiba di daratan dan langsung mengerahkan seluruh pasukan bersama dengan tank para pengendali tanah. Di sana mereka semua terus-menerus mendapatkan serangan api dari menara di atas kiri maupun sisi kiri. Tak hanya itu saja, mereka semua mendapatkan serangan dari beberapa tank milik pasukan negara api. Untuk menghancurkan tank-tank itu, orang-orang dari suku Rawa Berkabut mencoba menghancurkannya dan menggunakan pengendalian tumbuhan air. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba datanglah beberapa pasukan negara api yang menaiki binatang buas. Melihat hal demikian, Hakoda, Sokka bersama dan para pasukannya pun turun tangan untuk menghadapi pasukan tersebut. Sementara itu, beberapa alat berat dan tank milik pasukan mereka dihancurkan oleh serangan jarak jauh dari menara pasukan negara api. Menyadari hal demikian, Sokka, Katara, dan Hakoda pun langsung bergerak untuk menghancurkan senjata yang ada di menara tersebut. Pada saat mereka menghancurkan senjata-senjatanya, secara tiba-tiba terjadilah sebuah ledakan yang membuat Hakoda terluka parah. You two take out that battle.
Di sisi yang berbeda, terlihat Juko yang menyesali perbuatannya di hadapan foto ibunya. Juko mengaku telah memilih jalan yang salah, sehingga ia berencana akan memperbaiki kesalahannya dan meninggalkan negara api. Kembali ke menara utama, di sana Katara berusaha menyembuhkan ayahnya yang sedang terluka. Oleh karena Hakoda sedang terluka, Sokka memutuskan untuk mengambil alih pasukan dan akan memimpin penyerangan menggantikan ayahnya. Bukan tanpa alasan, Sokka melakukannya karena jika mereka terlambat sedikit saja, maka mereka tidak akan berada di istana raja saat gerhana matahari. Setelah itu, Sokka menghampiri pasukan aliansi dan menyuruh pasukan tank untuk membentuk formasi membanji demi bisa melindungi pasukan pengendali tanah. Sedangkan para pasukan pengendali tanah akan berada di tengah-tengah para tank dan pergi menuju istana raja. Di sisi lain nampak Aang akhirnya tiba di wilayah pegunungan istana Raja Api. Akan tetapi di sana ia sama sekali tak menemukan seorang pun. Sementara itu, pasukan yang dipimpin oleh Sokka berhasil menembus menara utama dan membuat pasukan negara api mundur, sehingga mereka hanya perlu satu langkah saja untuk sampai ke istana Raja Api. Di waktu yang sama, Aang menjadi begitu terkejut dan kebingungan karena tak dapat menemukan Raja Api Ozai di ruangannya. Setelah itu, Aang kembali menghampiri pasukan aliansi untuk memberikan informasi menghilangnya Raja Api Ozai dan seluruh orang di istana. Menurut Aang, mereka semua telah pergi mengungsi untuk menghindari peperangan pada gerhana matahari nanti. Lantas, mereka pun berencana akan mencari keberadaan Raja Api Ozai hanya dalam waktu 10 menit saja. Karena gerhana matahari akan terjadi dalam 10 menit ke depan. Aang, Sokka, dan Toph kemudian menghampiri sebuah pegunungan dan menemukan sebuah terowongan yang terbuat dari logam. Di dalam terowongan yang dipenuhi lava itu, mereka bertiga mencoba menjelajahinya. But careful. Lord, it's just a river of lava. Some door. Di area luar, pasukan negara api memutuskan untuk mundur dan bertahan, sebab gerhana matahari sudah dekat. Sedangkan pasukan aliansi, mereka terus memaksa maju agar mereka dapat menguasai seluruh istana sebelum gerhana matahari berakhir. The eclipse is only minutes away. And secure the entire... I want to press forward with the others. Kembali ke dalam terowongan, Aang, Sokka, dan Toph secara tak sengaja bertemu dengan seorang penjabat negara api. Merasa terancam, penjabat itu langsung memberitahu mereka mengenai lokasi Raja Api Ozai. Mendengar informasi itu, Aang, Sokka, dan Toph bergegas untuk menuju ruangan Raja Api Ozai. Sampai di sana, bukannya bertemu dengan Raja Api Ozai, mereka bertiga justru bertemu dengan Azula. Di sisi yang berbeda, terlihat Zuko menghampiri Raja Api Ozai di ruangannya dan berencana akan melawan ayahnya sendiri. Lalu Zuko memberitahu ayahnya mengenai fakta bahwa sang Avatar masih hidup sampai sekarang. Selain itu, sekarang sang Avatar bersama pasukan aliansi sedang memimpin pasukan untuk menguasai istana. Benar demikian, Raja Api Ozai pun menjadi begitu emosi kepada Zuko dan menyuruhnya untuk pergi dari hadapannya. Bukannya pergi, Zuko secara terang-terangan menolak perintah dari ayahnya dan mulai mengeluarkan kedua pedangnya untuk menyerangnya. Di ruangan Azula, Aang, Sokka, dan Toph nampak sedang mengancam Azula agar dia mau memberitahu di mana ruangan Raja Api Ozai. Mereka bertiga juga merasa percaya diri karena gerhana matahari sudah terjadi secara penuh. Meskipun begitu, Azula sama sekali tak merasa terancam dan langsung memanggil dua anggota Dali untuk melindunginya. Tak tinggal diam saja, Toph mulai menggunakan pengendalian tanah untuk melawan kedua anggota Dali tersebut. Sedangkan Aang mencoba menangkap Azula. Akan tetapi salah satu anggota Dali dan cepat menyerang Aang sehingga dia pun mau tak mau harus mengalahkannya lebih dulu. Selesai mengalahkannya, Aang kembali mengincar Azula. Namun Aang begitu kewalahan untuk menangkapnya karena Azula dapat menghindari semua serangan Aang. Hingga pada akhirnya Azula berhasil menghindari Aang dan bergegas pergi keluar dari ruangannya. Melihat Azula yang berhasil keluar, Aang, Sokka, dan Toph bergegas untuk mengejarnya. Di tengah-tengah pengejarannya, Sokka menyuruh Aang dan Toph untuk berhenti mengejar Azula. Sokka menyadari kalau yang dilakukan Azula hanya terus menghindar untuk membuang-buang waktu mereka selama gerhana matahari penuh. Dan begitu mereka tak akan dapat menemukan Raja Api Ozai. Menyadari hal demikian, Aang, Sokka, dan Toph memutuskan untuk pergi dan mengabaikan Azula. Belum sempat pergi jauh, Azula mencoba membuat Sokka marah dan menyinggungnya mengenai Suki yang sedang dia tahan. Provokasi yang dilakukan Azula benar-benar berhasil membuat Sokka marah sehingga Sokka langsung berlari ke arah Azula.
Sementara itu, di ruangan Raja Api Ozai, Zuko memberitahu ayahnya kalau ia akan bergabung dengan Sang Avatar untuk menjatuhkan negara api. Pada saat itu sebenarnya Zuko dapat langsung menghabisi Raja Api Ozai dengan kedua pedangnya. Akan tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya karena menurutnya satu-satunya orang yang ditakdirkan menghabisi Raja Api Ozai adalah Sang Avatar dan bukanlah dirinya. Kemudian Zuko langsung meninggalkan ayahnya begitu saja. Namun sebelum sempat keluar dari ruangan itu, Zuko berhenti karena mendengar ucapan dari ayahnya yang menyinggung mengenai kematian dari ibunya. Raja Api Ozai memberitahu bahwasanya dulu Raja Api Azulon sempat memerintahkan Ozai untuk menghabisi Zuko. Ini semua berasal dari perintah Azulon. Ozai mengaku bersedia untuk melaksanakannya. Akan tetapi ibu Zuko menentangnya dan tak akan membiarkan Ozai melakukannya. Agar Zuko tidak dihabisi, ibu Zuko pun menawarkan sebuah rencana agar Ozai dapat tetap menjadi Raja Api tanpa menghabisi Zuko. Rencana itu dah membuat ibu Zuko dicap sebagai pengkhianat. Sehingga ibu Zuko pun dihukum dan cara dibuang dan diasingkan. Di tengah-tengah cerita, gerhana matahari mulai berakhir. Lantas Raja Api Ozai pun bergegas menggunakan pengendalian petir untuk menyerang Zuko. Tak berdiam diri saja, Zuko langsung mengembalikan serangan petir Ozai hingga membuatnya terpental. Di waktu yang sama, Azula melakukan perlawanan untuk melarikan diri dari Aang, Sokka, dan Toph. Sebelum pergi melarikan diri, Azula sempat menginformasikan mereka mengenai keberadaan dari Raja Api Ozai. Meskipun sudah mengetahui lokasinya, mereka bertiga merasa kalau semuanya sudah terlambat karena gerhana matahari sudah berakhir. Aang, Sokka, dan Toph mulai memilih untuk pergi membantu pasukan aliansi yang kemungkinan akan diserang oleh pasukan negara api. Di Istana Negara Api, pasukan negara api mulai bermunculan dan membawa balon udara dan pesawat udara untuk menyerang. Selang beberapa saat, datanglah Aang, Sokka, dan Toph. Sokka kemudian menyuruh pasukan aliansi agar segera mundur ke perairan dan kembali ke kapal selam untuk melarikan diri. Sementara itu, Aang dan Katara berencana akan mengalihkan perhatian pasukan negara api agar pasukan aliansi dapat mundur dengan aman. Setelah itu, Aang dan Katara mulai bekerjasama untuk menyerang dan menjatuhkan beberapa balon udara. Pada saat itu mereka mendapat serangan yang begitu banyak dari pasukan negara api. Oleh karena itulah, Aang dan Katara memutuskan untuk mundur dan menyusul pasukan aliansi. Di sisi lain, Zuko terlihat sedang pergi ke penjara untuk menemui Iroh. Akan tetapi di sana dia sama sekali tidak dapat menemukannya. Lalu ia mencoba menanyakan mengenai keberadaan Iroh kepada salah satu kapten penjaga tahanan. Kapten penjaga tahanan itu dan penuh ketakutan memberitahu kalau Iroh telah melarikan diri. Ia mengaku tak dapat menahan Iroh karena kekuatan Iroh sangatlah kuat. Seolah-olah seperti kekuatan sebuah pasukan besar yang menyatu. Sementara itu, pasukan aliansi nampak sedang dijatuhi sebuah bom dalam jumlah banyak oleh pasukan pesawat udara. Setelah menjatuhkan bom, pasukan pesawat udara itu pergi menuju perairan untuk menghancurkan kapal selam milik pasukan aliansi. Dan begitu pasukan aliansi tak akan bisa pergi kemana-mana lagi. Merasa sudah tak dapat pergi lagi, Hakoda pun meminta Aang dan yang lainnya untuk segera pergi dengan menaiki apa. Menurut Hakoda, Aang adalah satu-satunya harapan demi bisa mengalahkan Raja Api Ozai. Jika Aang tidak segera pergi, maka tidak akan ada cara lagi untuk menghentikan negara api. Setelah itu, Aang dan nyalinya pun mulai bersiap dan berpisah dengan pasukan aliansi. I'm gonna make this up to you. No, they're too fast. Sewaktu Aang dan nyalinya sedang terbang menjauh dari negara api, terlihat Zuko yang mencoba mengikuti mereka dan menggunakan balon udara. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.